Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fani Ali Gibran atau bisa dipanggil Gibran dengan NIM 24515020711108 dari TIP kelas A. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai remet UAP dari saya sendiri. Yang pertama-tama yaitu saya akan menyebutkan skor UAS yang saya dapatkan sama mengerjakan UAP, UAS atau UAS. Jadi untuk semua UAS, hasil dari UAS saya mendapatkan nilai tidak maksimal atau nilai 0 karena saya sendiri juga bingung dalam mengerjakannya dan gagal untuk mendapatkan nilai yang bagus. Maka dari itu saya ingin bertujuan mengerjakan remet UAP ini dengan sebaik mungkin dan membuat video dengan sebaik mungkin dengan tujuan agar mendapatkan nilai semaksimal mungkin untuk di akhirnya bisa memperbaiki IPK saya menjadi lebih baik. Oke, jadi setelah perkenalan atau intro di awal tadi, lanjut kita langsung masuk ke penjelasan kode dari soal nomor 1, yaitu adalah data pekerja Java. Jadi untuk yang pertama-tama, jelaskan langkah demi langkah kode yang dikerjakan, termasuk yang pertama tujuan dari kode tersebut. Oke, jadi tujuan dari kode yang saya buat kali ini yaitu adalah yang pertama menghitung total jam kerja setiap pekerja selama M hari. Lalu yang kedua yang menghitung gaji murni masing-masing pekerja berdasarkan total jam kerjanya. Lalu termasuk perhitungan denda jika bekerja kurang dari minimum dan jam kerja, dan bonus jika bekerja lebih dari maksimum jam kerja. Yang ketiga yaitu menentukan pekerja terbaik dengan total jam, atau yang terbaik ini maksudnya itu dengan total jam kerja yang tertinggi, lalu memberikan bonus tambahan dan menghitung total gaji pekerja tersebut. Lalu yang kedua, penjelasan setiap bagian kode seperti fungsi pada logika. Oke, penjelasan setiap bagian kodenya ya. Yang pertama yaitu jangan lupa private static final ini saya tambahkan. Yang pertama, fungsinya untuk menentukan gaji per jam yang tetap untuk setiap pekerja, yaitu adalah Rp15.000. Lalu kenapa saya pakai yang static final? Alasannya karena gaji jam tidak berubah, konstan, yaitu konstan digunakan untuk membuat kode lebih aman dan mudah dipahami. Lalu yang selanjutnya seperti biasa, scanner new scanner system in. Lalu saya memasukkan integer n, m, lalu jangan lupa integer yang kerja ini, yang ini ya. Oke, yang dimana fungsinya itu adalah membaca jumlah pekerja n dan jumlah hari kerja untuk yang m. Jadi yang n ini saya masukkan untuk jumlah pekerja, yang m ini saya masukkan untuk jam hari kerja. Lalu membuat matriks jam kerjanya untuk menyimpan jam kerja setiap pekerja per hari. lalu yang ini for integer sama dengan ini jam ini ya, pokoknya yang ini ya, itu fungsinya untuk mengisi matriks jam kerja dengan data input jumlah jam kerja setiap pekerja pada jam kerja setiap pekerja pada setiap hari kerjanya. Lalu pemrosesan data pekerja, yaitu yang ini untuk memanggil metode proses pekerja untuk menghitung gaji, total jam kerja, dan memutuskan pekerja yang terbaik. Lalu lanjutannya itu dalam metodenya. Ini ada ini integer pekerja terbaik sama dengan min 1, ada jam max jam kerja sama 0, double max gaji murni sama dengan 0. Yang ini dimana pekerja terbaik ini indeks pekerja dengan total jam kerja tertinggi, max jam kerja itu total jam kerja tertinggi, max gaji murni ini gaji murni pekerja terbaik. Lalu ada ini for integer sama dengan 0, n i plus integer total jam, hitung total jam kerja, double gaji murni sama dengan hitung gaji. Itu untuk hitung total jam itu
saya gunakan untuk menghitung total jam kerja seorang pekerja selama M hari. Untuk yang hitung gaji digunakan untuk menghitung gaji murni berdasarkan total jam kerja dan M harinya. Lalu ada ini sistem outputnya PLN seperti biasa ya, fungsinya untuk mencetak informasi pekerja seperti total jam kerja dan gaji murni. Lalu ada juga untuk total jam lebih dari max jam kerja sama dengan total jam ini. Jadi penggunaannya itu untuk logikanya, jika pekerja memiliki total jam kerja lebih tinggi daripada pekerja sebelumnya, pekerja ini dianggap yang terbaik. Itu untuk logikanya. Lalu ada juga double bonus ini. Double bonus gaji murni kali 0,1 dan double total gaji sama dengan mas gaji murni plus bonus, yaitu dimana fungsinya untuk menghitung bonus tambahan sebesar 10% dari gaji murni pekerja terbaik dan menghitung total gaji yang diterima pekerja terbaik. Lalu setelah itu ada sistem outputnya ya, untuk mencetak pekerja terbaik beserta bonus dan total gajinya. Lalu ada metode private static integer ini, yang dimana fungsinya untuk menjumlahkan total jam kerja dari array jam kerja per hari seorang pekerja. Lalu ada yang private static double ini, double hitung gaji ini, fungsinya menghitung gaji pekerja berdasarkan total jam kerjanya. Yang pertama ada integer yang saya masukkan, integer minimum jam. Ini digunakan untuk jam kerja minimum selama M hari atau 8 jam per harinya. Untuk yang maksimum jam ini, integer maksimum jam ini untuk jam kerja maksimum selama M hari selama 12 jam per hari. Lalu selanjutnya ada ini penggunaan if total jam kurang dari minimum jam. Jadi di sini digunakan jika pekerja jadi di sini itu digunakan, atau logikanya itu jika pekerja bekerja kurang dari minimum jam, mereka didenda 50% dari gaji per jam untuk setiap jam kekurangan. Lalu selanjutnya as if-nya ini, jika pekerja lebih dari maksimum jam, mereka diberi bonus 50% dari gaji per jam untuk setiap jam lembur. Lalu ada penggunaan selanjutnya else di sini, jika pekerja bekerja dalam rentang minimum jam hingga maksimum jam, gaji dihitung normal. Oke, itu penjelasan kodenya. Selanjutnya, jika ada kesalahan atau perbaikan, jelaskan apa yang saya bagaimana cara ini. Untuk ini di sini mungkin ada beberapa kesalahan tipis lah. Untuk scannernya tidak ditutup di metode mainnya. Lalu ada perbaikan mungkin di scanner close-nya ya. Lupa saya tambahkan scanner close-nya untuk mencegah kebocoran. Oke, itu saja. Lalu alasan untuk pemilihan struktur dan algoritmanya itu adalah yang pertama, matriks untuk jam bekerjanya, matriks N kali M memudahkan kita untuk representasi data bekerja dengan jam bekerja harian. Lalu metode modularnya, sehingga kode dapat dipecah menjadi metode yang lebih spesifik untuk menghitung total jam kerja, gaji, dan bonus, membuat kode lebih terstruktur dan mudah dipahami. Lalu untuk kendalanya, alhamdulillah saya tidak ada kendala untuk pengerjaan soal nomor 1 ini. Jadi kita lanjut ke nomor yang kedua. Oke guys, jadi sama seperti di soal yang sebelumnya, di sini saya juga akan menjelaskan hal-hal yang sama seperti di video yang sebelumnya. Untuk yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan rotasi matriks. Untuk soal yang kedua, rotasi matriks apa? Dengan tujuan dari kode ini yaitu adalah tujuan utamanya untuk melakukan rotasi matriks persegi N kali N sebanyak K3 kali searah jarum jam. Lalu program ini digunakan untuk membaca input berupa ukuran matriks, nilai K, dan elemen matriks. Lalu mencetak matriks hasil setelah K rotasi. Oke, untuk selanjutnya
penjelasan untuk setiap kodenya ya. Untuk yang pertama-tama di sini ada scanner new scanner system ya, seperti yang kita ketahui itu digunakan untuk membaca input dari pengguna. Merupakan cara standar lah untuk menangani input dari Java. Lalu selanjutnya ada integer n dan k ini yang saya masukkan. Untuk n itu ukuran matriks persegi n kali n, dan untuk yang k ini merupakan jumlah rotasi searah jarum jam yang harus dilakukan. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu adalah untuk yang ini, integer matrix sama dengan new integer nn. Untuk matriks n kali n diinisialisasi sebagai array 2 dimensi. Lalu untuk elemen-elemen matriks diisi dengan input dari penggunanya. Lalu selanjutnya yaitu adalah k persen sama dengan 4. Ini merupakan untuk normalisasi jumlah rotasinya, karena rotasi sebanyak 4 kali itu mengembalikan matriks ke posisi semula, sehingga K diambil modulus 4 untuk menghemat waktu komputasinya. Lalu untuk selanjutnya yaitu adalah for integer i sama dengan 0, ini itu matriks dirotasi K kali menggunakan fungsi rotasi. Lalu fungsi ini dipanggil dalam loop K jika loop K kali jika K lebih besar daripada 0. Oke. Untuk selanjutnya yaitu adalah untuk private static integer ini. Di sini itu merupakan fungsi dari rotasinya. Fungsi ini membuat salinan baru dari matriks dengan elemen yang dipindahkan ke posisi baru sesuai dengan aturan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Seperti ini tadi ada hasil J ini ya guys, ini hasil J n-1 ni sama dengan matriks IJ. Untuk posisi elemen lama yaitu adalah I dan J berpindah ke posisi baru yaitu ada J, n-1 min I. Oke. Lalu mencetak matriks hasil. Untuk mencetak matriks hasilnya di sini yaitu adalah yang ini, for integer ini itu ya, matriks hasil rotasi dicetak baris per baris lah guys. Lalu yang terakhir adalah scanner close. Oke. Jangan lupa untuk tambahkan scanner close ya guys agar dapat berjalan. Lalu untuk selanjutnya itu adalah jika ada kesalahan atau perbaikan, jelaskan apa yang salah dan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Untuk dari kode yang telah saya perbaiki untuk di remote UAP ini, alhamdulillah tidak ada kesalahan, jadi aman saja. Alih-alih ada kesalahan malah berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya yaitu adalah jelaskan alasan pemilihan struktur kode dan algoritma yang digunakan. Jadi alasan saya memilih struktur kode dan algoritma ini adalah yang pertama, array 2 dimensi. Itu struktur array 2 dimensi cocok untuk mempresentasikan matriksnya. Lalu yang kedua, rotasi dengan matriks baru. Itu adalah membuat matriks baru di setiap rotasi lebih sederhana dan mudah untuk dipahami dibandingkan mencoba melakukan rotasi in place. Lalu yang ketiga yaitu adalah normalisasi rotasi, yang dimana normalisasi dengan K persen 4 adalah optimal karena menghindari rotasi berlebihan tanpa mengubah hasil akhir. Lalu selanjutnya jelaskan jika ada kesulitan atau kendala selama mengerjakan, ceritakan juga bagaimana cara mengatasinya. Untuk kendala, alhamdulillah saya tidak ada kendala untuk ini dari pengerjaan kode ini, jadi baik-baik saja. Jadi untuk soal nomor 2 sekian dulu. Terima kasih. So oke guys, jadi di sini kita telah sampai di soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga, yaitu hindari serangan benteng. Jadi tidak nggak lama-lama, langsung saja ke tujuan kodenya. Yaitu pertama itu adalah kode ini bertujuan untuk menghitung jumlah kotak aman pada pola catur 8x8, yang dimana kotak dianggap aman jika yang pertama tidak terdapat benteng di kotak tersebut, dan yang kedua tidak berada pada baris atau kolom yang mengandung benteng.
Lalu lanjut selanjutnya itu adalah penjelasan kodenya. Di sini seperti biasa ada scanner sama dengan scanner system.in dan char. Di sini fungsinya itu untuk membaca papan catur ya, data catur ukuran 8x8 dari input. Lalu untuk gridnya mempresentasikan papan catur di mana karakter pagar adalah benteng dan titik adalah kotak kosong. Untuk prosesnya di sini ada scanner next. Scanner next digunakan untuk membaca satu baris string dari input, lalu ada to char array-nya untuk dimana mengonversi string menjadi array karakter untuk dimasukkan ke dalam matriks gridnya tadi. Lalu untuk lanjutannya ada ini boolean baris terkena dan kolom terkena ini, itu dimana fungsi dari baris terkena ini adalah untuk menyimpan informasi apakah baris ke I terkena serangan benteng. Lalu untuk yang kedua adalah kolom terkena atau J ini menyimpan informasi pada kolom ke J terkena serangan benteng. Lalu yang selanjutnya ada for integer I sama dengan 0 ini ya, ini dimana untuk pada bagian ini itu logikanya saya gunakan untuk literasi melalui semua kotak di papan catur. Jika ditemukan benteng atau pagar, tanda baris dalam kolom yang bersangkutan sebagai terkena serangan dengan mengubah nilai pada baris terkena ini atau kolom terkena menjadi true. Oke. Lalu selanjutnya ini ada untuk menghitung kotak amannya. Saya menggunakan logikanya iterasi kembali melalui setiap kotak di papan. Lalu kondisi untuk sebuah kotak dianggap aman jika kotak tersebut adalah kotak kosong, grid IJ sama dengan baris kotak tersebut tidak terkena serangan ini. Baris terkena ini, kolom kotak tersebut tidak terkena sarang, kolom terkena ini. Jika semua syarat terpenuhi, variabel kotak aman akan bertambah 1. Oke. Lalu tidak lupa dengan untuk mencetak hasil sistem out print. Oke, jadi langsung saja ke yang anunya. Jika ada kesalahan atau perbaikan jelaskan. Ya mungkin di sini ada kesalahan yang dimana kode tidak memvalidasi apakah input benar-benar berisi karakter pagar atau titik untuk seluruh gridnya, itu saja. Lalu untuk penutupannya tidak ada scanner close lah, bisa ditambahkan tapi di sini saya tidak menambahkannya, lupa lagi. Lalu selanjutnya alasan saya memilih struktur kode dan algoritma ini adalah yang pertama itu menggunakan matriks 8x8, di mana matriks adalah struktur data alami untuk mempresentasikan bacaan catur sehingga dapat mempermudah saya untuk pengaksesan baris dan kolom. Lalu yang kedua ada array boolean untuk baris dan kolom terkena. Array boolean yang baris terkena dan kolom terkena ini digunakan untuk menandai baris dan kolom yang terkena serangan. Ini efisien karena menurut saya sendiri membutuhkan di mana 0 ini 8 kuadrat waktu untuk memproses seluruh papan. Lalu yang terakhir untuk mengkalkulasi kotak aman dalam iterasi terpisah, itu misalkan logika penandaan serangan dan kalkulasi kotak aman membuat kode lebih modular dan mudah untuk dipahami. Lalu untuk kendalanya sendiri, alhamdulillah saya tidak ada kendala untuk pengerjaannya. So guys, jadi terima kasih telah menonton video saya untuk Remit UAP mengenai soal-soal yang telah diberikan oleh kakak praktikum selama UAS. Semoga hasilnya dapat yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.